Ya, selanjutnya kita ke metode log persen tipe 3 dan juga IYK2-nya. Keduanya hampir sama, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu data dari besar ke kecil. Kemudian, kalau sudah, kita bahas yang log persen tipe 3 dulu ya. Kita perlu mencari nilai logaritmiknya, karena ini log gitu ya, ini log. Maka kita perlu melogkan dulu nilai RI. R adalah hujan di tahun-tahun tersebut. Kemudian kita hitung rata-rata dari XI, kemudian kita hitung harga standar deviasinya. Kita ke contoh saja. Ini adalah nilai hujan, tentu saja yang sudah bebas outlier dan juga sudah homogen. Kemudian kita tadi diminta mengurutkan dari besar ke kecil, jadi ini sudah urut gitu ya, dari besar ke kecil. Kemudian cari nilai XI-nya, kita logkan, jangan lupa dijumlah dan cari nilai rata-ratanya. Kalau sudah, kita cari nilai standar deviasi XI gitu ya. Dengan cara tersebut kita dapat nilai standar deviasi XI-nya. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan tahap analisis selanjutnya, kita cari dulu nih nilai di kolom ketiga dan juga kolom keempat dan juga kolom kelima. Bedanya yang ini di pangkat 2, satunya di pangkat 3 gitu ya. Kalau kita sudah dapat nilai tersebut, kita perlu mencari nilai skew coefficient atau CS. Ini nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai KX di tabel. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membaca tabelnya. Dan nilai KX tersebut digunakan untuk menghitung nilai XT. Nah, nilai XT ini kemudian digunakan untuk mencari nilai hujan harian maksimum. Dalam hal ini adalah RT. Nah, RT di sini adalah antilog dari XT. Kalau kita bilang antilog berarti 10 pangkat dari nilai tersebut. Kalau dia antilog dari XT maka 10 pangkat dari XT. Kita ke contohnya saja, tapi sebelumnya ke tabel dulu deh. Nah, di tabel di sini yang perlu ditemukan adalah antara CS dan juga periode ulang hujan. Misalnya, Bu, CS saya adalah 0,1 dan juga PUH-nya 5, maka CS-nya di sini 0,1, PUH-nya 5 gitu ya. Kita pertemukan, ketemulah 0,836 gitu. Nah, Bu, kalau misalnya nilai CS-nya adalah 1,9, PUH-nya 5 bagaimana? Nah, kita di sini punya CS antara 2 dan 1,8, sementara ini PUH 5 gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah ya berarti kita interpolasi. Kalau 1,8 adalah 0,643, sementara 2 itu adalah 0,609, maka pertanyaannya saat 1,9 berapa nilai KX-nya? Itu perlu diinterpolasi. Kalau sudah gitu ya, kita menghitung nilai CS gitu ya dari tadi yang contoh tadi gitu. Kita sebelumnya sudah menghitung kalau di pangkat 3 berapa gitu kan. Ini dari standar deviasi X1 di XI di depan, ketemulah nilainya ini. Ini kebetulan kalau kita bulatkan satu angka di belakang koma kan 0,1 ya. Jadi tidak perlu interpolasi. Karena 0,1-nya ada, kecuali tidak ada gitu. Nah, kalau sudah, ingat bahwa untuk mencari nilai KX kita perlu melihat tabel dengan menemukannya dengan periode ulang hujan yang didesain. Nah, dari ini tadi CS-nya adalah 0,1, kita ke tabel sini gitu ya. CS 0,1 gitu kan, berarti yang di sini nih. Nah, ini adalah PU hanya. Tergantung kita pakai PUH berapa. Nah, dari tabel itu kita bisa rangkum nilai KX berdasarkan
masing-masing CS 0,1 dan masing-masing PUH-nya. Nah, kalau kita sudah dapat nilai KX gitu ya, maka kita dapat nilai XT dong gitu. Karena tadi udah ada XI rata-rata, standar deviasi XI juga sudah kita hitung, nilai KX itu dari yang sini gitu ya. Di contohnya pada PUH 2, maka KX-nya kan tadi min 0,017, maka ketemu XT-nya adalah 2,1096. Nah, ingat bahwa RT adalah antilog dari XT, makanya 10 pangkat XT, 10 pangkat 2,1096, ketemulah nilainya 128,72. Nah, sebagai bukti bahwa kalian hadir di pertemuan keempat ini, coba tulis bagaimana kita seharusnya mengurutkan data, baik untuk EY Kadoya maupun log person tipe 3. Bagaimana pengurutannya dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Itu pertanyaan pertama. Nanti di video selanjutnya ada pertanyaan kedua sebagai bukti bahwa kalian hadir di pertemuan keempat ini. Tapi saya tidak akan menulis ya pertanyaannya apa. Nah, saya ingin tahu kalian beneran ikut kuliah atau tidak. Jangan lupa disubmit dalam bentuk file PDF, atau boleh juga kalian nulis di kertas, kalian foto dan di return ke saya, disubmit ke saya. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Metode EY Kadoya. Jadi hampir sama dengan yang tadi gitu ya, dia diurutkan. Caranya juga sama, dilogkan juga. Nah, yang sedikit berbeda di sini ada leveling. Ada ranking gitu ya, ranking berdasarkan yang terbesar maupun terkecil. Kita langsung saja ke contoh deh habis ini gitu ya, karena yang pertama dilakukan adalah kita cari XO dan juga nilai B. XO itu didapat dengan rumus ini gitu ya. Ini kan tadi data hujannya kita logkan, masih sama dengan log person tipe 3 gitu ya. Terus kita cari nilainya. Ini log X ini sebenarnya log RI sih, jumlahnya 42 ini kan. Terus dia bagi dengan 1/n, dapatlah nilai log XO. XO adalah antilog dari log XO, jadi ya tinggal 10 pangkat 2,10987. Dapatlah 128,786. Nah, selanjutnya kita ngomongin level-levelan. Jadi kita untuk menghitung nilai B, kita perlu membuat tabel nilai BI gitu ya. Nah, tabel nilai BI dalam hal ini kebetulan ada dua level, level 1 dan level 2. Nah, levelnya dari mana? Levelnya tergantung jumlah nilai M. M adalah jumlah data N dibagi 10. Karena jumlah datanya di sini 20, kalau kita bagi 10 ada 2, makanya di sini ada 2 level. Kalau misalnya jumlah datanya 30, maka akan ada 3 level. Betul. Selanjutnya kita cari nilai ranking yang besar dan ranking yang kecil. S di sini yang besar, T di sini yang kecil. Nah, di level yang pertama berarti kita cari yang nilai terbesar pertama dan terkecil pertama. Kalau kita ngomongin nilai terbesar pertama, secara otomatis dia ada di ranking 1. Makanya nilainya adalah 137,93. Dan ranking terkecil pertama ada di ranking 20, 120,09. Nah, kita ke level yang kedua. Level yang kedua, ranking terbesar kedua adalah pasti ranking 2 dong, 137,10. Dan terkecil kedua ya pasti yang dinilai ranking 19, 122,63. Nah, untuk menghitung nilai B ya kita hitung ini untuk pembilangnya, ini untuk penyebutnya, dapatlah nilai BI-nya. Kalau sudah mengikuti rumus gitu ya, nilai BI-nya jangan lupa dijumlahkan. Karena di situ kita dapat ini nih, nilai B adalah 1/m dikali jumlah dari nilai BI-nya. Di sini kita ketemu min 28,18. Kalau sudah, kita sudah dapat ini kan ada RI, log RI gitu ya. Kita dapat B-nya, kita dapat XO-nya. Buatlah kolom baru gitu ya untuk mencari nilai RI tambah B, log
dari RI yang sudah ditambah B, log dari kuadrat dari RI tambah B. Hitung itu dulu sehingga kita bisa menghitung nilai 1/C. 1/C itu rumusnya ini nih. Dia butuh nilai X rata-rata kuadrat sama XO rata-rata kuadrat. Nah, dapatnya dari mana? Di rumus yang ada di atasnya. Jadi kalau kita sudah bikin tabel ini gitu ya, XI dalam sini adalah RI gitu ya. Jadi nggak usah bingung antara XI dan RI. Nah, kita bisa hitung. Ini XO rata-ratanya. Dia pakai log RI plus B, jumlahnya 40 kan, makanya sini 40 bagi N, ketemulah XO. X rata-rata kuadrat pakai yang ini 80 bagi N 4. Selanjutnya pakai cara ini menggunakan untuk cari 1/C nya, sehingga ketemu 1/C nya min 0,0104. Kalau sudah, next kita cari nilai epsilon. Nilai epsilon ini dicari berdasarkan nilai T atau periode ulang hujan. Nah, di sini tinggal contoh misalnya pada periode ulang hujan 10 tahun, epsilonnya adalah 0,9062. Gak usah bingung kalau yang 2 kok kosong, Bu, karena memang pada periode ulang hujan 2 tidak mempunyai nilai epsilon. Kalau sudah, kita cari nilai log X plus B. HM-nya sebenarnya adalah X gitu ya. Karena kita dapat log X plus B, maka nanti kita cari nih nilai dari, jadi X plus B ini, tak tulis dulu ya. Sebenarnya kan log X plus B ini sama dengan X plus B sama dengan 10 pangkat. Kalau misal log X plus B ini sama dengan X gitu ya, maka ini 10 pangkat X. Kok X lagi? Jangan X deh. Misalnya apa? Y yang belum ya. Misalnya log X plus B kita dapatnya Y, maka X plus B adalah 10 pangkat Y. Maka X atau HHM-nya adalah 10 pangkat Y ditambah B gitu ya. Ini akan kita cari. Jadi ya tinggal diikuti saja rumusnya ya kan. Epsilonnya, Bu, ini nggak ada, ya sudah biarkan saja. Kalau nggak punya epsilon ya pasti 1/C kali epsilonnya adalah 0 kan. Yang lain masih bisa tuh. Nah, ketemulah hingga ketemu nilai HHM-nya. Kalau bingung ada pertanyaan silahkan tanya di komentar ya.